Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Yang terhormat Ibu Siti Fatonah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dari di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Prayoga dengan NPM 2340403061, Makalah 3 Akuntansi, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Siti Fatonah MPD. Di sini saya akan membawakan materi tentang menjelajahi dunia pustaka. Baik, masuk di latar belakang, di era ilmu pengetahuan modern yang semakin berkembang dan maju, menuntut bahwa mereka yang bergelut di dunia pendidikan memiliki pengetahuan tentang cara membaca buku atau karya lain. Namun, ketika mereka melakukannya, mereka masih kekurangan pengetahuan tentang bagaimana mengulas sebuah buku dengan benar, yang berarti mereka masih sering membuat kesalahan dalam mengulas buku atau karya tersebut dalam bidang pendidikan. Tugas mengulas buku adalah untuk memberikan kutipan ke laporan proposal, skripsi, tesis, disertasi, atau tugas lainnya yang membutuhkan kutipan. Selain dalam bidang pendidikan yang membutuhkan ulasan buku yang baru diterbitkan juga diperlukan. Tujuan ulasan ini adalah untuk menilai dan menimbang buku yang baru diterbitkan untuk mendapatkan gambaran tentang isi buku tersebut. Banyak buku, baik buku pelajaran, buku fiksi, maupun buku non-fiksi. Pembahasan membangun teks ulasan. Menurut Adidin 2017 halaman 1, dapat didefinisikan sebagai kumpulan bahasa utuh yang berisi semua informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Teks dapat dibedakan menjadi narasi, deskripsi, argumentasi, contoh, anekdot, prosedur, dan kategori lainnya berdasarkan maksudnya. Keberagaman jenis teks disebut genre. Nah, genre adalah ragam teks yang memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dari jenis teks lainnya. Teks review adalah istilah lain untuk teks ulasan. Ulasan biasanya ditulis dalam bentuk artikel sehingga mereka dapat disebut artikel ulasan. Teks yang digunakan untuk menilai atau menimbang dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas dikenal sebagai ulasan. Gerard dan Wignell 1994, Highland dan Diani 2009. Dalam menulis ulasan buku, dalam menulis ulasan buku, Anda tidak hanya harus menjelaskan isi buku tersebut, tetapi Anda juga harus menjelaskan bagaimana caranya. Di sini ada struktur teks ulasan. Yang pertama itu ada orientasi, kemudian ada tafsiran, kemudian evaluasi, dan yang terakhir yaitu ada rangkuman. Baik, kita masuk menganalisis aspek penilaian, formulasi bahasa, dan manfaat teks ulasan. Yang pertama itu ada menganalisis aspek penilaian. Poin-poinnya seperti persamaan dan perbedaan struktur teks dari masing-masing ulasan buku, kemudian cara setiap ulasan memanfaatkan genre mikro dalam tahapan struktur teksnya, kedalaman informasi yang disajikan, aspek-aspek yang dinilai di dalam buku, kemudian tingkat ketajaman penilaian, serta yang terakhir yaitu pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar untuk penilaian. Kemudian yang kedua yaitu ada menganalisis formulasi bahasa evaluasi. Unsur penilaian atau evaluasi dalam ulasan buku umumnya terletak pada tahapan di evaluasi. Namun, ini tidak berarti bahwa penilaian hanya boleh muncul pada tahapan tersebut. Nah, penilaian bisa saja tersebar di berbagai tahapan ulasan buku, kecuali tahapan identitas, mengingat pentingnya peran penilaian dalam identitas tersebut. Kemudian yang ketiga ada menganalisis manfaat teks ulasan buku. Ini ada menganalisis teks ulasan buku menjadi pemahaman yang lebih mendalam tentang nilainya adalah langkah penting bagi pembaca. Teks ulasan berfungsi sebagai panduan bagi pembaca untuk menemukan buku yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Kemudian merekonstruksi teks ulasan. Merekonstruksi teks ulasan adalah proses mengubah atau menyusun ulang teks ulasan yang sudah ada. Ini adalah langkah penting dalam konteks ini untuk memastikan bahwa
pengetahuan yang kita miliki tetap relevan. Membuat teks ulasan buku. Yang pertama tuh mencari buku yang untuk diulas, kemudian membaca secara kritis isi buku tersebut, kemudian membuat ringkasan tentang buku yang ingin kita ulas. Kemudian menentukan kriteria penilaian, kemudian mencari buku pembanding dan referensi untuk menjadi rujukan kita. Dan terakhir yaitu menulis ulasan yang dimaksud. Di sini ada tantangan dan strategi dalam membangun teks ulasan buku. Yang pertama itu ada tantangan. Ini memahami buku secara mendalam, perlu waktu dan usaha untuk benar-benar bagaimana kita memahami isi, gaya penulisan, dan pesan yang ingin disampaikan penulis. Kemudian yang kedua itu menentukan sudut pandang yang unik. Agar alasanmu menarik, kamu harus bisa menyajikan perspektif yang berbeda dari ulasan yang lain. Yang C, menyusun struktur teks yang baik. Sebuah ulasan buku harus memiliki struktur yang jelas dan mudah dipahami oleh si pembaca. D, menggunakan bahasa yang efektif. Bahasa yang digunakan harus lugas, jelas, dan menarik. Yang E, mengelola waktu, menyelesaikan tugas dan proyek terkait ulasan buku. Membutuhkan manajemen waktu yang sangat baik untuk ini mengelola waktu. Kemudian ada strategi. Nah, yang pertama tuh baca buku secara aktif, buat catatan, digarisbawahi yang penting-penting saja, dan ajukan pertanyaan saat membaca. Yang B, melakukan riset, cari tahu lebih banyak tentang penulis, konteks sejarah, dan ulasan buku lainnya. C, membuat kerangka, susun kerangka ulasan sebelum memulai menulis untuk membantu mengorganisasikan pikiran. Kemudian yang D, fokus pada aspek-aspek penting saja. Tidak perlu membahas semua detail buku. Pilihlah aspek yang paling menarik atau yang paling relevan di dalam buku tersebut. Kemudian yang ke, gunakan bahasa yang variatif, dari pengulangan kata dan menggunakan kata-kata penghubung untuk membuat lebih mengalir. Yang F, minta umpan balik. Mintalah teman atau guru untuk memberikan masukan atas tulisan yang kamu buat tersebut. Kemudian yang terakhir itu mengelola waktu dengan baik, buat jadwal dan patuhi tenggat waktunya yang telah ditentukan. Di sini saya mengambil contoh teks ulasan Habibie dan Ainun dengan judul Habibie dan Ainun, disutradari oleh Hanung Bramantyo, diproduksi oleh MD Pictures, tahun rilis 2012, durasinya 145 menit. Orientasi, mimpi untuk membangun pesawat terbang bagi Indonesia menjadi obsesi Baharudin Yusuf Habibie. Namun, jalan menuju cita-citanya tidaklah mudah. Keterbatasan teknologi dan dukungan finansial di Indonesia membuat Habibie harus merantau ke Jerman, di negara orang. Ia harus berjuang keras untuk membuktikan kemampuannya. Di tengah perjuangannya, ia bertemu dengan Ainun, seorang mahasiswi kedokteran yang selalu mendukung dan menyemangati dirinya. Kalimat Habibie dan Ainun adalah kisah cinta sejati yang dapat ditafsirkan sebagai sebuah pernyataan yang menggambarkan hubungan antara Baharudin Yusuf Habibie dan Ainun Habibie sebagai sebuah hubungan yang sangat kuat, penuh kasih sayang, dan bertahan lama. Bahkan di tengah berbagai tantangan yang mereka hadapi, kata sejati di sini menyeratkan bahwa cinta mereka adalah cinta yang tulus dan murni. Film Habibie dan Ainun merupakan sebuah drama biotik yang berhasil menyajikan sebuah kisah cinta dan perjuangan Baharudin Yusuf Habibie dan Ainun Habibie dengan begitu menginspirasi. Film ini berhasil menggabungkan unsur sejarah, romantisme, dan nasionalisme menjadi sebuah karya yang menarik dan mendalam. Kita masih di rangkuman teks ulasan Habibie dan Ainun, diangkat dari kisah nyata kehidupan Baharudin Yusuf Habibie dan istrinya, Hasri Ainun Basri. Film ini disutradari oleh Hanung Bramantyo dan diproduksi oleh MD Pictures. Kemudian kita masuk di kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa menulis ulasan buku adalah kemampuan yang sangat bermanfaat bagi para akademisi. Kita tidak hanya memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang suatu topik,
tetapi juga memperoleh kemampuan untuk berpikir kritis, menganalisis dan berpikir kritis. Dengan kata lain, kemampuan untuk berkomunikasi ilmiah dapat ditingkatkan dengan menulis buku. Menulis ulasan buku membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang baik. Struktur teks ulasan yang baik akan membantu pembaca memahami isi buku dengan lebih baik. Dalam menyusun ulasan buku, penting untuk memperhatikan genre mikro yang digunakan, rumusan bahasa yang tepat, dan aspek-aspek yang dinilai. Dengan memahami struktur dan teks komponen ulasan buku, kita dapat menjadi pembaca yang lebih kritis dan tentunya kita memilih buku mana yang harus kita baca. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.